Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Oke, di pertemuan ke-11 mata kuliah SRE ini ya. Jadi di pertemuan 11 ini saya akan memberikan beberapa hal yang perlu kita bahas ya. Saya tampilkan dulu untuk PPT-nya. Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, jadi pertemuan 11 ini di luar bab yang materi SRE, tapi memang terkait ya ini hubungannya dengan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang mungkin kalian pernah mendengar namanya dokumen SKPL ya. Jadi hari ini kita akan fokus di situ dan nanti akan ada pembagian kelompok untuk membuat SKPL ya. Jadi SKPL ini nanti akan kita buat ya. Tentunya pembuatan SKPL ini nanti sudah disediakan template-nya. Lalu ada juga tutorial cara mengisi dan contoh yang sudah ada. Jadi saya kira tidak akan terlalu susah karena juga berkelompok. Sudah ada contohnya, cara pengisiannya juga sudah ada. Jadi kalian nanti tinggal menentukan perangkat lunak apa yang akan kalian analisis ya. Hubungannya dengan kebutuhan perangkat lunak ya. Oke, untuk agendanya sendiri, jadi nanti ada sedikit penjelasan mengenai spesifikasi kebutuhan, lalu penjelasan mengenai tugas kelompok ya SKPL ini, lalu ada pembagian kelompok yang nanti disepakati saja kelompoknya mau pilih sendiri atau di random dibagi nanti di live ya. Lalu ada ya tadi penjelasan tugas ya, ini masih nyambung dengan nomor 2. Kemudian yang nomor 5 bisa berdiskusi baik mengenai tugas maupun materi, bisa juga berupa tanya jawab. Oke, itu agenda kita hari ini ya di pertemuan ke-11. Nah, untuk pertemuan 11 ini apa saja yang harus dilakukan? Ya tentunya kalian mengikuti Google Meet ya online meeting untuk pertemuan 11 ini. Ini nanti bagi yang berhalangan atau tidak bisa hadir nanti rekamannya akan saya upload seperti biasa. Kemudian nanti setelah ini atau sekarang juga sudah bisa kalian melakukan absen di pertemuan 11 di Kulino ya di forum. Silakan bisa absen dimulai dari setengah 4 ya 15.30 hari ini sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 jam 11.55 malam. Oke, kemudian nanti diharapkan juga bisa mengikuti pembagian kelompok ya, karena mungkin tidak dapat semuanya hadir nanti kesepakatan akan menyesuaikan yang hadir. Jadi yang hadir ini punya punya suara untuk menentukan kelompoknya ya. Lalu kalian juga nanti harus menyimak penjelasan tugasnya ya seperti apa. Nah, nanti setelah ini dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dulu sedikit ini. Jadi, walaupun memang sudah didapatkan, kalian sudah ngambil mata kuliah RPL ya, di RPL juga mungkin sudah pernah membuat, ada SKPL. SKPL itu ada beberapa macam. Yang pertama ada SKPL yang terstruktur dan ada SKPL yang berorientasi objek atau object oriented. Jadi mengikuti metode pengembangan yang digunakan ya. Metodologinya terstruktur ataupun berorientasi objek. Nah, sama dengan dokumen-dokumen yang lain ada di RPL. Jadi khusus untuk SKPL ini merupakan salah satu dokumen di dalam RPL yang digunakan dalam tahap
analisis ya. Jadi kalau di perencanaan itu ada project charter, project scope ya mungkin kalau kalian ambil mata kuliah PPL juga menemui dokumen-dokumen itu. Kemudian di tahap analisis ini ada namanya SKPL ya. Nah, ada lagi mungkin dokumen lain di perancangan itu ada DPPL, deskripsi perancangan perangkat lunak. Kemudian di fase pengujian juga ada dokumen namanya HIPPL atau hasil implementasi pengujian perangkat lunak. Nah, kita karena kita bicara mengenai software requirement engineering atau rekayasa kebutuhan, tentunya kita akan lebih dalam di dalam pembuatan dokumen analisis di dalam SKPL ya. Nah, untuk SKPL ini ada template sendiri ya karena kita teknik informatika di Udinus, nanti template-nya silahkan mengikuti template yang saya berikan ya. Sebenarnya kalau kalian download juga banyak, tapi itu punya kampus lain. Nah, akan lebih baik kalau kita gunakan punya kita sendiri ya, sudah ada template-nya, nanti bisa kalian download di Kulino. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai SKPL ya. Nah, sekarang untuk tugasnya, ya tugasnya nanti berkelompok ya. Seperti tugas yang sebelumnya juga sudah ada tugas kelompok. Nah, nanti silakan kalian bisa menentukan mau pakai kelompok yang itu atau mau ganti baru. Nanti setelah ini kita diskusikan ya. Jadi ini merupakan tugas ke-8, kalau sebelumnya merupakan tugas individu, tugas ke-8 ini ya juga dulu ada tugas kelompok ya yang presentasi, teknik-teknik elisitasi, di sini akan ada juga ini tugas kelompok mengenai pembuatan dokumen SKPL, nanti template-nya sudah terlampir di Kulino. Tugas SKPL ini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Kenapa saya bagi? Karena agar memudahkan pengisian. Nah, kalau kalian langsung mengerjakan secara keseluruhan mungkin akan keberatan dari sisi waktu dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini saya bagi menjadi 3 part 1, 2, dan final. Nah, yang akan kita kerjakan di SKPL di sini adalah untuk yang object oriented. Jadi nanti kita menggunakan UML. Salah satunya ada use case diagram. Nah, di part 1 ini dikerjakan sampai poin 321. Nah, seperti apa? Nanti kalian bisa lihat di tutorialnya ya. Saya sudah membuat video tutorial. Kemudian ada contoh pengisian dari SKPL yang sebelumnya. Nah, untuk link tutorialnya kalian nanti bisa cek di postingan Kulino pertemuan 11. Di situ ada tutorial pengisian SKPL part 1 dan part 2. Nah, kalau tugas wajibnya memang per part saja, tapi kalau kalian punya waktu lebih, boleh dikerjakan sampai selesai. Nah, tapi nanti penilaiannya di minggu depan. Jadi, khusus untuk minggu ini, penilaiannya hanya di part 1. Minggu depan part 2, minggu depannya lagi part final. Jadi ada 3 bagian ya. Nah, untuk pengumpulan nanti seperti biasa cukup 1 orang saja, bisa ketua atau perwakilan kelompok yang lain, formatnya Word. Nah, untuk instruksi lengkapnya nanti kalian bisa cek di Kulino ya. Instruksinya deadline-nya mengumpulkan kapan, kemudian lain sebagainya. Kalau template sudah ada di Kulino, di download tutorial dan contoh pengisiannya. Nah, sekarang ini yang penting juga kita akan melakukan pembagian kelompok ya secara live di sini ya. Jadi ya nanti bisa menentukan kelompoknya atau bisa memilih sendiri. Di sini kalian bisa berdiskusi dengan saya ya. Kalau sebelumnya itu di awal kan pernah membuat kelompok juga. Nah, itu saya tanya, kelompoknya mau yang lama itu atau mau buat kelompok baru? Yang lama nggak apa-apa, Pak. Yang lama ya?
Oh, saya juga sama. Yang lama aja, Pak. Tak apa-apa, Yang Pak. lama ya. Ya, Masih ingat kelompoknya? Enggak, ingat, Pak. ingat, Pak. Lupa, lupa, Pak. Oke. eh saya tuliskan di mana? Di sini. Di Di grup chat, aja, Pak. Di grup aja, Pak. di grup ya. Saya ini ya, saya fotokan ya di grup ya. Untuk apa namanya? Untuk defaultnya di sini saya buat 4 saja kelompoknya. Satu kelompok ada 4 orang, tapi ada satu kelompok yang memang dulu itu ada yang apa namanya? Ada yang 5 orang. Oke, saya kelompok 1. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2 sampai dengan, oke sebentar, ini kelompok 2. Oh iya iya iya, ini ya. Nah ini aja nih. Nah, saya posting ulang di sini ya. Tapi itu nomornya dihapus ya, itu nomor teknik ya yang dulu ya. Nah itu nanti eh, setiap kelompok jadi menentukan perangkat lunak apa yang akan dianalisis. Nah jadi bebas perangkat lunaknya, tapi jangan sampai sama antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nanti setelah ini kan sudah ada nama kelompok, kalian tuliskan di sampingnya topiknya apa ya. Ini saya coba apa namanya? Saya coba posting ulang di grup. Topiknya nanti diisi topik atau tema aplikasinya. Nah, kalau pakai yang lama malah cepat, jadi tidak perlu membagi kelompok baru. Nanti kalian posting siapa cepat dia dapat gitu ya. Yang posting topik itu ya berarti itu yang duluan. Programnya bebas, Pak. Ini nggak sampai program, Mas. Jadi kita hanya menganalisis kebutuhan. Misalkan saya mau berencana akan membuat aplikasi museum nih, misal ini punya kelompok lain ya, ada aplikasi museum. Nah, kalian menganalisis kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Jadi tidak sampai nanti kita membuat aplikasinya, hanya menganalisis di apa namanya disesuaikan dengan template. Saya tampilkan templatenya ya, biar lebih jelas. Mungkin sebelumnya juga sudah pernah membuat, saya kira sudah pernah membuat di mata kuliah yang lain sebelumnya. Ini saya coba tampilkan. Akan coba tampilkan. Sudah muncul templatenya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini nanti kalian isi dokumen SKPL, nama perangkat lunaknya disebutkan, misalkan aplikasi museum misalkan. Nama customer-nya diisi. Nah, ini cara pengisiannya sudah ada nanti. Kalian isi nama ketua, anggota, beserta NIM-nya. Nah, ini nanti seperti ini saya kira sudah pernah. Nah, untuk part 1 kalian cukup kerjakan dari awal pendahuluan sampai dengan poin 321.
Ini yang saya kasih tanda tebal ya. Sampai 321. Oke, ini. Nah, di sini sudah ada cara pengisiannya. Misalkan di sini referensi ini diisi, fungsi produk dan lain sebagainya. Nanti kerjakan sampai sini saja, sampai use case. Nah, untuk contoh atau cara pengisiannya, sebentar saya akan tampilkan juga Kulino ya. Saya tampilkan Kulinonya. Cara ngisinya. Nah, kalian nanti buka Kulino. Pertemuan 11. Sini kalian absen dulu. Saya cek sudah ada yang absen belum? Belum ada. Kalian lihat di sini ada tutorial pengisian dokumen SKPL. Nah, karena ini tugas yang pertama, ini part 1. Kemudian ada yang part 2, ini untuk yang selanjutnya. Part 1 ini nanti kalian isi di sini ya. Ini judulnya tutorial pengisian SKPL. Kemudian ada template-nya di sini, template SKPL-nya. Nah, kemudian ini kelompoknya. Nah, bagi yang belum ada di daftar kelompok tadi, di grup tadi, silakan nanti gabung ke kelompok yang masih 4 orang. Bagi yang belum dapat kelompok ya, namanya belum ada di grup itu, silakan gabung ke kelompok yang masih 4 orang. Gitu ya. Nah, ini tadi penjelasannya sudah ada. Jadi ini kita fokus pada SKPL, jadi tidak ada materi memang. Begitu? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Untuk topiknya bebas ya, Pak? Bebas. Nah, makanya silakan diposting dulu di grup, nanti saya akan seleksi. Saya akan seleksi ya nanti di grup. Topik itu maksudnya sudah merujuk ke sistemnya atau masih misalnya bidang kesehatan atau kita sudah menentukan sistem kesehatan ini, Pak, atau gimana, Pak? Ya, jadi lebih spesifik, misalkan sistem informasi akademik Udinus misalkan, atau misalkan sistem informasi rekamedik klinik Medika misalkan. Berarti judul ya Pak itu Pak? Ya, lebih ke judul SKPL-nya. Kayak bikin rencananya gitu ya, rencananya mau bikin apa gitu ya. Ya, betul. Rencana mau bikin aplikasi apa. Yang kalian tuliskan adalah topiknya di situ, berarti aplikasi apa sih yang mau kalian buat gitu. Tapi nanti nggak sampai membuat aplikasinya, hanya kita menganalisis saja kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk aplikasi tersebut. Jadi kebutuhan apa, lalu kita nanti modelkan ke dalam diagram-diagram, ada use case dan lain sebagainya. Kalau perlu tutorial pembuatan use case juga ada, nanti saya berikan di situ. Nanti saya posting cara buat use case-nya, kemudian kalau perlu tools-nya atau alat software untuk membuat use case juga saya sediakan gitu. Nanti setelah ini saya posting gitu ya di Kulino ya. Kalau memang perlu untuk diagramnya, ini kan masih ada use case ya. Kalau nanti kalian buat yang lain juga ada, nanti saya sediakan tutorialnya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lain? Setelah ini ya langsung berdiskusi dengan kelompoknya, kira-kira mau menganalisis aplikasi apa. Kalian nanti tuliskan di grup. Saya akan coba
beri tutorial ini, tutorial pembuatan use case. Use case diagram. Sudah ada di sini. Kulino nanti ya. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Tadi yang template pembuatan analisis itu kan ada nama customer-nya. Lah itu nama customer-nya diisi apa, Pak? Misal gini, kalian membangun tadi sistem rekamedik klinik medika. Nah, itu berarti kan customer-nya klinik medika. Tapi kalau misalkan kalian membuat softwarenya publik, misalkan saya membuat aplikasi pendeteksi penyakit ginjal misalkan. Nah, itu nanti customer-nya diisi dengan masyarakat umum. Paham ya maksudnya? Iya, paham, Pak. Ya, itu sudah ada contohnya, Mas. Nanti di tutorial pengisian itu ada contoh. Jadi ada KPL punya kelompok lain, punya yang yang sudah lulus. Itu nanti bisa dilihat. Contohnya, contoh misalkan isi customer-nya diisi apa. Itu khusus untuk software yang publik. Tapi kalau kalian punya klien atau misalkan mitra, misalkan tadi sistem informasi akademik Udinus, nah berarti kan customer-nya Udinus gitu loh. Jadi kalau ada mitranya diisi dengan mitranya, kalau softwarenya publik berarti diisi dengan misalkan masyarakat umum atau misalkan sistem kinerja kepolisian berarti kan nanti diisi dengan nama mitranya Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kurang lebih nanti seperti itu. Jadi menyesuaikan siapa nanti user atau mitranya. Ya, itu sudah saya tambahkan link download software Enterprise Architect sama cara membuat use case diagram. Di situ tutorialnya sudah saya sediakan di Kulino. Oke, begitu. Ada lagi pertanyaan lain? Sementara cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Jadi itu saja tugasnya. Silakan setelah ini bisa berdiskusi dengan kelompoknya, kemudian nanti setelah berdiskusi bisa langsung posting di grup topiknya apa, bisa berupa judul tadi, judul aplikasinya apa, kalian diskusikan lah. Nanti akan saya seleksi, kalau misalkan oke lanjut, kalau misalkan belum oke ya nanti diganti topik yang lain atau judul yang lain. Dan dipastikan jangan sampai sama dengan kelompok lain. Sudah cukup jelas, saya akhiri. Minggu depan berarti masih pertemuan 12-13 itu nanti ada rekaman materi dan lanjut dari SKPL ini. Nanti pertemuan 14 kita online meeting lagi seperti ini ya. Ya, harapannya sih bisa hadir lebih banyak ya. Karena yang hadir ini 50%-nya pun masih kurang. Tapi saya apresiasi yang sudah menyempatkan waktunya ya, karena online meeting ini kan sebenarnya bisa untuk ajang diskusi perbaikan perkuliahannya nanti seperti apa ya, walaupun memang banyak kekurangannya ya kalau online seperti ini. Nanti berdoa saja nanti bulan September atau awal tahun ajaran baru bisa kuliah tatap muka lagi. Oke,
Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Masih suasana Idul Fitri, saya mohon maaf lahir batin jika ada salah, ada perkataan atau perbuatan yang menyinggung secara langsung maupun tidak langsung, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Yuk.